Sinten Pak sing mengusulkan judul nih, kok pinter tiang ini, luar biasa nih. Jadi kejar akhirat, dunia dapat. Saya awali dari kutipan ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan kita dan dunia. Jadi dunia ini nih Pak, gambarannya, gemerlapnya dunia itu seperti ini kira-kira. Nah, coba indahnya dunia. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 14. Ini ibu ada ya? Oh ya, banyak sekali ibu ini. Masya Allah. Biar Ustaznya melihat. Saya kalau lihat ibu-ibu bisa gak konsentrasi ceramahnya. Tidak apa-apa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah gambar Anda yang nampak kalau nggak konsentrasi. Saya tak kesana aja biar konsentrasi. Dijadikan indah pada pandangan manusia syahwat itu kalau dalam bahasa Inggris drive, jadi keinginan pribadi yang sangat subjektif. Tapi Allah menangkap bahwa keinginan umum pribadi orang-orang itu seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengelak. Jadi apa yang dicintai oleh manusia itu pada umumnya pertama minan nisa, wanita. Jadi laki-laki pingin wanita, wanita juga menyukai laki-laki, begitu tafsirnya. Kalau ada laki-laki tidak mencintai wanita, itu abnormal. Makanya ada kok laki-laki seneng laki-laki yang LGBT itu pasti secara kejiwaan tidak normal. Normalnya adalah wanita. Kemudian wal banina, anak-anak. Setiap orang menyukai anak. Wal qanatiril munqandarati, dan menyukai harta yang banyak. Minaz zahabi, dari jenis emas. Ibu-ibu suka emas? Oh, ada yang dipakai sini sampai sini, sampai nggak bisa nekuk. Nah itu ya ada. Saya menguji istri saya pikir nggak suka emas, tapi suka ternyata. Nggak pernah saya belikan perhiasan. Pas ulang tahunnya, saya ngasih hadiah emas 10 gram. Akeh lho iku duit. Sangune ceramah berapa kali itu kalau dia itu. Jadi saya kasih hadiah 10 gram. Saweneng setengah mati. Tapi menenek butuh tak dol mana ya, saya bilang begitu. Minaz zahabi wal fizzati, perak. Jadi orang suka perhiasan, wanita, anak-anak perhiasan. Wal khailil musawwamati, kalau di sini terjemahkan kuda pilihan, tapi yang aktual itu adalah kendaraan mewah. Setiap orang pingin punya kendaraan mewah. Menurut sampean apa Pak kendaraan mewah sekarang? Iya, mobil mewah apa menurut sampean? Rolls Royce kakadoan Pak. Ya Grand Livina itulah kendaraan mewah menurut saya. Soalnya duene itu. Iya. Jadi kendaraan mewah, apalagi ada kuda warna merah zaman Nabi. Nabi itu punya 3 kendaraan. Berarti Nabi itu tidak miskin, tapi mampu. Pertama, kuda
warna merah. Ini mahal, dipakai Nabi pada kepentingan-kepentingan perang, kudanya. Yang kedua onta, Nabi punya onta, dipakai oleh Nabi kepentingan-kepentingan pergi keluar kota dan mengajak istrinya. Kalau istrinya mau diajak itu diundi, siapa yang keluar itu yang diajak oleh Nabi. Saya sampai hari ini belum pernah mengundi istri saya ini. Iya. Gak wani. Ini biasanya ikut kalau kajian subuh, ini tadi pas gak bisa ikut. Yang ketiga itu kuda kecil, apa namanya? Keledai. Keledai itu kecil tapi kuat, Pak. Itu kalau diterjemahkan bahasa kita sekarang itu city car, kendaraan kecil untuk pergi jarak-jarak dekat. Jadi kalau sunnah Nabi, kita ini punya 3 kendaraan: sepeda pancal, sepeda motor, becak lah kira-kira begitu ya. Nah itu ya. Kemudian wal an'am, binatang ternak. Jadi zaman dulu binatang ternak itu prestis, tapi bukan punya 1-2, punya 1 lapangan besar. Jadi kalau petani kita, peternak kita punya 3 itu sudah luar biasa. Ini punya 1 ladang. Nah itu ya, binatang ternak. Wal hars, dan sawah ladang. Jadi setiap manusia punya syahwat terhadap ini, wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kendaraan mewah, binatang ternak, dan sawah ladang. Sawah ladang itu kalau 1 bagian 1 kedok kalau di tempat saya itu nggak banyak. Lah itu yang konglomerat itu 70% tanah di negeri ini hanya milik 2% penduduk di negeri ini. Itu berapa ratus hektar 1 orang. Nah itu wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi kesenangan dunia tidak lebih dan kurang dari ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ayat ini secara implisit memberikan pelajaran kita. Jadi walaupun Anda mencintai wanita, anak, harta yang banyak, dari emas dan perak, mobil mewah, binatang ternak yang banyak, sampai sawah ladang yang luas, itu hanya kehidupan dunia. Ada tempat kembali yang lebih indah, husnul ma'ab, yaitu surga. Jadi akhirnya di situ ayat ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini kajian ayat-ayat semua. Nah, ini lagi dunia sebagai permainan. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Memang dunia ini melalaikan, Pak. Dan ujian terberat bagi kita itu dunia. Likulli ummatun fitnah wa fitnati ummati almal, kata Nabi. Setiap umat terdahulu itu ada ujiannya masing-masing, dan ujian terberat bagi umatku almal, harta. Jadi banyak orang yang terpeleset, tidak lulus ketika diuji dengan harta. Saya mengalami perkembangan umur saya sendiri. Saya ini aktivis masjid sejak muda. Dulu di kampung saya
walaupun di kampung di desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, hampir seluruh tokoh Jawa Timur pernah kita undang di desa saya itu. Sampai saya terakhir dimarahi Dr. Rumrawi, dosen saya di IAIN. Di mana itu kampungnya? Nah, karena saya ini nekat, saya jemput itu, saya naik BMU Pak ke rumahnya. Lu pakai apa kamu? Saya tadi naik BMU, ya pakai mobilnya Ustadz Rumrawi. Lu gimana kamu jemput? Gak pakai. Ya wes, saya datang dalane geronjal-geronjal. Waduh, kampungmu ini rusak mobil. Wes digunting kupingku gak metu darah. Tapi nekat saja datang beliau. Disembelihkan kambing sama panitia. Habis makan kambing lumayan, marahnya sudah agak hilang. Yang datang banyak. Itu. Jadi begitu kalau ngantar undangan itu neretek itu apa? Pinjam sepeda sana. Gak punya apa-apa kita waktu masih muda. Jadi ngantar undangan itu pinjam sepeda motor satu, nggak boleh pindah. Sampai ada kalimat nubruk siapa sing dandani. Sampai begitu. Kita bagi. Akhirnya Pak, begitu kami sudah dewasa, sudah menikah, sudah punya anak masing-masing, sudah punya rumah sendiri-sendiri. Bahkan rata-rata aktivis masjid itu punya mobil semua. Itu ngadakan pengajian itu jadi berat. Dan dia datang kepada pengajian juga berat. Kesibukan sebagai alasan. Sehingga sekarang perkembangan masjid tempat saya berkarir itu sangat memprihatinkan. Dan saya sendiri juga tidak bisa mengurusi itu karena kesibukan seperti ini. Ya nopo Pak masjid niki dijarno ngeten ta dirubunno sampe ngomong ngono marah. Biyen jaman sampean sik nom-noman niku Pak. Lah aku wis tuwa ngene rek, aman aku nek njaba ya akeh terus ya apa? Berat. Artinya dunia betul-betul menjerat, menggoda, dan banyak orang yang tidak lulus diuji dengan dunia. Itu yang terjadi. Saya jujur mengatakan itu pribadi saya sekarang seperti itu, berkaitan dengan tempat saya menjadi aktivis masjid di masa muda dulu. Tapi ya saya tidak merasa terlalu bersalah, wong aku biyen wis berjuang lah, saiki aku diminta di tempat lain, mosok ya terus motivasi saya sudah habis-habisan, tapi juga enggak ada lagi yang pindah keluar kota macam-macam. Nah ini makanya perlu kita ini membangun konsistensi dalam dakwah, itu penting. Baik, wazinatun. Jadi dunia ini permainan yang melalaikan, kemudian wazinatun, perhiasan, watafakhuru bainakum, dan bermegah-megahan. Semua ini saya mengalaminya, menyaksikan ayat ini bagaimana terjadi di kampung saya itu. Watakasuru fil amwali wal aulad, dan apa? Jor-joran ya, membangga-banggakan tentang banyaknya harta dan anak. Harta sudah menjadi prestis. Orang melihat, orang menghormati orang lain karena hartanya, bukan karena ilmunya, bukan karena imannya. Dan itu saya mengalaminya. Naik apa tadi Ustadz? Diparkir di mana mobilnya tadi? Saya ceramah di BRI Tower. Saya kebetulan bawa sepeda motor Pak di parkiran luar. Loh, bawa sepeda motor sampai kode-kode itu gak enak ada lagi ngomongin. Nah, itu. Seperti itu. Kemudian sampai mana tadi? BRI Tower. Kamasali ghaisin a'jabal kuffar.
Perumpamannya itu seperti apa? Hujan yang menimpa tanaman-tanaman yang mengagumkan al-kuffar, para petani. Kenapa ke petani disebut kuffar? Kuffar itu orang kafir itu kan menutup. Jadi tanah itu dibalik, ditutup, dibalik, ditutup. Makanya orang kafir disebut orang yang menutup kebenaran. Lah petani disebut kuffar karena menutup lubang, dilubangi, ditutup, dilubangi, ditutup. Yang mengagumkan apa? Petani. Nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarron summa yakunu hutoman. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Jadi kehidupan dunia ini seperti ini, Pak. Seperti petani menanam, kemudian hijau, dia kagum. Tanaman itu kemudian mengering, jadi kuning, jadi hancur. Amat sangat singkat kehidupan dunia itu digambarkan dalam ayat ini. Jadi hidup itu tidak lama. Berapa tahun? Sampai minta berapa tahun Bu hidup itu? Nabi mengatakan umur umatku kisaran 60 sampai 70. Jarang yang sampai 90. Saya sekarang 56. Berarti 63 dikurangi 56, kalau standar Nabi sedikit sekali, kurang sedikit. Sudah siap-siap. Sampai yang kepala 6, bapak-bapak siap-siap. Antrinya sudah dekat. Jangan terlalu cinta dunia, nang masjid aja. Nah itu ya. Baik. Nah, sekarang kita bicara apa ini Pak? Bu, apa ini? Ya ini kue ya. Kuenya ada 3 sikap terhadap dunia. Secara umum manusia itu mensikapi dunia ada 3 perkara. Yang pertama, dunia sebagai tujuan. Ini sikap yang paling rendah. Ad-dunya itu apa maknanya? Ad-dunya yang kita terjemahkan dunia itu maknanya sesuatu yang rendah. Bukan kebalikan itu tinggi, ini rendah, bukan itu. Rendah dalam arti tidak bernilai. Jadi dunia itu artinya sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang rendah. Dan ada orang yang menjadi sesuatu yang paling rendah itu menjadi tujuan hidupnya. Ayatnya ini, mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki orientasi hidupnya dunia, wazinataha, dan perhiasannya, pernek-perniknya yang tadi itu ada wanita, ada anak, ada mobil, kebun, binatang ternak, itu wazinataha, dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi kalau pengertiannya begini, kalau kita hidup itu pingin kaya, kaya Pak, bukan tidak kaya. Kalau kita pingin sukses, sukses Pak, bukan tidak sukses. Jadi kalau orientasi dikasih oleh Allah. Wahum fiha la yubkhasun. Apa tadi? Dan diberikan, dan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan. La yubkhasun. Jadi ini berlaku sunatullah. Begini maksudnya. Jadi misalnya ada seseorang ini wis sukses itu dunia, urip itu dunia, sekolah, lulus, dapat pekerjaan, menikah, punya kendaraan, punya rumah, anak-anak bisa sekolah di tempat yang baik, kemudian anak-anak juga sukses,
Dunia itu hanya itu, yang mindset orang hidup itu seperti itu. Itu bukan berarti dia tidak bisa mencapainya, bisa, dan akan dipenuhi oleh Allah sesuai dengan sunatullah. Siapa yang kerja keras sukses, siapa yang hemat menabung dia akan kaya, akan dipenuhi. Cuman ada kelanjutannya ayat ini, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Karena dia minta dunia, ya dikai dunia, akhirat nggak dapat gitu loh. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Artinya kalau memang orientasinya dunia, wong nawaitunya dunia, ya oleh dunia toh, akhirat nggak dapat gitu loh. Masuk akal enggak ini? Objektif enggak ini? Nah, objektif wong mereka hanya pingin dunia, ya kayak dunia, akhirat tidak dapat. Objektif. Dan ini keadilan karena mindset orang hidup itu adalah dunia. Nah, ini menakutkan juga sebetulnya. Orang yang punya orientasi tujuan hidupnya dunia. Semakin kesini saya semakin banyak menyaksikan orang yang belum mati sudah menyesal. Saya ini membina sebuah pegawai rumah sakit di Sidoarjo, kaya raya orangnya. Di samping rumah sakitnya sudah membesar, anak pertama dokter, anak kedua dokter, menantu pertamanya dokter, menantu keduanya dokter. Jadi rumah sakit ini dikelola oleh keluarganya sendiri. Mobil mewahnya luar biasa. Sekarang saya tahu bahwa orientasi dunia itu sangat menyedihkan. Jadi anak pertama yang dokter itu selingkuh dengan perawat. Dia kalau mentransfer perawatnya itu 10 juta, 15 juta, 20 juta. Dibelikan mobil, dibelikan rumah. Ketahuan adiknya laporan sama orang tuanya. Di depan kedua orang tuanya, adik perempuannya diajar sampai berdarah-darah. Bapak ibunya menyaksikan kejadian itu. Anak yang dulu dibangga-banggakan ternyata sekarang sangat menyedihkan. Apa kalimatnya? Ustadz, saya memilih tidak punya harta kalau harta jadi seperti ini. Tapi sudah telat. Karena memikirkan itu bapaknya stroke sekarang. Saya ini sangat dibutuhkan hanya mendengarkan dia bicara. Saya kalau ke situ dikasih makan, dikasih minum. Saya kalau pulang digandoli. Jangan pulang dulu, Ustaz. Saya ada ceramah jam 7, Pak. Ngapunten. Saya pegang punggungnya, itu seneng. Padahal aku tak pegang tok ini. Gak tak dungani apa-apa, Ustaz. Durung tak sebul mbun-bunane. Masya Allah. Ini lalu saya menceritakan ini pada anak-anak saya. Ini loh hidup. Tapi sekarang wah, minta diruqyah macam-macam, agak mempan. Sudah terlalu jauh. Apa kemudian saran saya? Bu, ini sampai sudah pada level harus ridho terhadap apa yang menimpa panjenengan. Sampai ridho saja, ridho saja. Barangkali ini peringatan. Masih untung diperingatkan di sini daripada nanti berdampak di akhirat. Wah, sudah. Akhirnya saya hampir seminggu sekali datang mengunjungi dia supaya tenang. Kadang-kadang kalau lama gitu 2 minggu telat saya di WA. Kalau ada waktu mampir Ustaz.
Lalu saya minta, Bu, saya punya 10 dai yang saya bina, mau nggak jenengan ngasih beras masing-masing 10 kilo? Kalau saya sampai nantar sendiri boleh, titipkan saya boleh. Jadi saya ono alasan ono cukup beras 10 kilo kali 10 orang setiap bulan. Kemudian ada beberapa anak yatim, Bu, ini aja kasih beasiswa, sampai transfer sendiri kalau yang ini, jangan titip saya. Hanya dia nganut aja. Cuma saya pantangan minta sendiri, Bu, saya minta, saya belum pernah. Tapi perasaan aku mesti kayak ono lho apen-apen kan gitu ya. Tapi sampai hari ini belum. Itu godaan Ustadz itu di situ. Kalau saya minta itu habis, iffah saya habis, martabat saya habis. Tapi hati kecilku jenenge syahwat tadi ya, kok gak ditawani apa-apa sak mono suwene ya, gitu ya. Tapi untuk orang lain dia care sekali. Jadi baik, dunia sebagai tujuan. Ini pelengkapnya ayat tadi. Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alai amrahu, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya. Urusannya itu contoh tadi sudah cukup ya. Jadi siapa yang dunia sebagai hammahu, tujuan hidupnya, Allah akan mencerai beraikan urusannya, disadari atau tidak. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walaupun kelihatan kaya tapi kelihatan miskin, kurang terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Yaitu tadi, kalau dia mindsetnya dunia dapat hanya itu. Bandingkan dengan ini, langsung bicara akhirat. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, akhirat dulu tujuannya. Jama'allahu amrahu, Allah akan mengumpulkan urusannya. Maksudnya Allah akan membantu urusannya. Allah akan mengumpulkan urusan. Allah akan bertindak membantu urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, menjadikan kekayaan di hatinya. Artinya dia tenang, tentram karena harta yang diberikan Allah, dengan cara dia qanaah dan ridho, dia tenang. Dan ini sangat subjektif. Bapak-bapak, ibu-ibu, belum tentu orang yang punya rumah 10 lebih bahagia daripada orang yang masih kontrak, belum tentu. Tapi juga enak nek kontrak terus anjane. Itu ada adab kepada Allah dalam kuliah akhlak, itu namanya qanaah. Orang itu kalau sudah qanaah, berikhtiar, kemudian diberikan Allah dan dia ridho, disitulah dia mengalami kehidupan yang berbahagia. Cuman potret kita terlalu duniawi, melihat kebahagiaan itu yang sensualitas itu. Buktinya apa? Selebritis banyak yang tidak berbahagia hidupnya, kawin cerai, dunia kurang apa dia miliki? Iya kan? Nah ini. Wa atathu dunya wa yaraghimatun, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Maksudnya dia tidak butuh dunia, dunia yang datang kepadanya. Lah ini aku ya durung ngalami kayak ngene iki. Masih ikhtiar, dunia belum datang bertubi-tubi dengan hina, tapi saya sudah merasa bersyukur anak saya bisa sekolah semua. Anak pertama sudah menikah dengan anak yang soleh, sudah cukup bersyukur. Anak kedua mau menikah juga
anak yang insya Allah soleh, itu sudah cukup membahagiakan kehidupan keluarga saya. Walaupun guru gajinya, guru itu kan gajinya nggak banyak. Saya ini jadi guru 35 tahun. Tapi Allah mencukupi, dalam arti nggak sampai kekurangan, nggak sampai hutang. Itu yang penting. Ada orang tuh yang ketok, wah ternyata cicilannya masya Allah. Slip gajinya itu sampai rumah wis terbakar habis. Gawe iki, gawe iki. Saya ngalami itu. Saya ini kepala sekolah di sekolah swasta. Suatu kali mendapatkan jatah tur ke Lombok bersama guru-guru negeri, mohon maaf, sehingga saya bayar karena tidak ikut tabungan koperasi pegawai negeri, karena ikut korup sekolah satu kecamatan diajak. Dalam rapat itu semuanya mengeluh begini, kapan ini koperasinya turun, gesok budal ini gak oleh utang-utangan koperasi. Loh, padahal PNS semua ini. Oh berarti uangnya ya podo wae. Saya nunggu pinjaman koperasi untuk transport sangu tur kepala sekolah ke Lombok. Sementara saya disangoni oleh yayasan. Aman aku. Gak terlalu banyak mikir. Ternyata orang itu sawang sinawang. Sawang sinawang. Yang kedua, oh ini masih melanjutkan ini ya. Ini ayat yang orientasinya dunia tadi dampaknya. Sampai jam berapa ini nanti Rek? Kok sih panjang materinya? Ini. Baik, coba Pak perhatikan ayat ini. Ayat ini konteksnya orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, ini sudah ada di pintu neraka, kemudian malaikat mengatakan atau memaki-maki, kira-kira begitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu, karena orientasi dunia tadi, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Jadi dunia sudah kamu habiskan dan kamu bersenang-senang di dunia. Fal yauma tuzzauna adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq wa bima kuntum tafsukun. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Ini di depan pintu neraka jahanam, dipaidu sampai malaikat. Ceritanya begitu. Karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik, telah melakukan dosa yang melampaui batas. Karena dunia ini bisa membuat orang itu sombong, semena-mena, melakukan dosa, bahkan dosa itu melampaui batas. Saya itu punya pengalaman pahit selama 3 bulan, Pak. Saya ini ceritanya, Bu, saya kepala sekolah itu nggaru kerja di YDSF, menjadi kepala program yatim mandiri yang mendesain bagaimana panti asuhan di Jawa Timur ini supaya bagus, kerjasama YDSF dengan panti-panti di Jawa Timur. Ya alhamdulillah sukses. Kemudian ada orang, judulnya itu kontraktor, membangun panti asuhan sendirian habis 2 miliar. Singkat cerita, saya jadi konsultannya. Sabtu Ahad itu 3 kali gaji kepala sekolah. Mau saya ketok duit, rumah sik rupa pondasi, Pak. Iki kok iso bangun rumah saya. Jadi panti itu mewah sekali. Kenapa kok dia bangun panti? Pengalaman dia, kalau dia bantu anak yatim, tendernya itu sering lolos. Itu motivasinya. Yaitu motivasinya tetap duniawi banget.
rumahnya di Citraland. Apa Pak? Dia kontraktor, kemudian punya pom di laut, punya restoran. Simpang Raya itu kalau tahu, di depan dulu Simpang Raya, di depan Gelora Pancasila, sekarang jadi apotik K24, dan dia yang mendatangkan K24 di Jawa Timur dia. Apa dari Jogja itu? Apa istilahnya? Franchise. Dia yang pertama. Temannya itu anaknya Basop itu temannya Kongko. Saya dipercaya. Apa yang terjadi? Setelah panti itu sukses, saya diminta untuk memperbaiki karyawan di kontraktornya. Saya langsung jadi manajer HRD. Tempat duduk saya di ruangan sama dengan dia, di sampingnya. Tapi Pak, hari demi hari pekerjaan dia itu di samping usaha, yang kedua golf, yang kedua balapan mobil, yang ketiga minum, sama anaknya Pak Basofi, mohon maaf teman dekatnya, yang ketiga dia berzina. Kalau beli di Alexis, wanitanya itu diimpor dari Tajikistan. Wis tak terangno lengkap mesisan. Barangkali kesana cek jelas. Dia cerita itu 15 tahun yang lalu itu satu kali booking itu 6 juta. Sing gak enak Pak Kodiron kalau mau tak bayari. Gak kurang ajar ini. Ya jelas nggak mau, masa aku mau rek. Kalau mau nggak saya ceritakan di sini. Lalu saya menakut-nakuti, Pak, hentikan itu Pak, dosa besar itu. Nanti, mohon maaf, kemaluan sampai itu akan menganga seperti besi yang dibakar. Jawabnya enteng, dosa besar itu selesai Pak Kodiron. Nanti umroh sudah gugur dosa. Aku diceramai, bayangkan. Masya Allah. Akhirnya Pak, 3 bulan saya keluar. Istri saya itu mimpi nggak enak. Saya bawa wanita kanan kiri pulang ke rumah. Itu mimpi istri saya. Wis bi metu bi ngipiku gak enak wis. Saya langsung keluar. Dan dia marah-marah saya keluar. Itu saya tahu dunia 3 bulan itu Pak, bergaul dengan orang ini. Masya Allah, bahkan kalau ada pejabat yang mau ACC kontrak itu sudah ada pegawai yang ngurusi Pak. Tidurnya di mana, oleh-olehnya nanti di mana, makan malamnya di mana, kemudian siapa yang menemani selama 3 hari di Surabaya. Ternyata saya tahu persis Pak, itu tingkatan pramugari, mohon maaf, ada yang ngompreng untuk melayani mereka-mereka ini. Itu saya tahu dan dibicarakan di meja di kantor, di depan saya. Ini dunia itu. Akhirnya begitu pada puncak saya nggak kerasan, saya pulang lembur malam hari jam 9, ada orang nambal aspal, dikerubengi pavingnya lupa, nggak disingkirkan. Saya lewat, saya terjang, mulut saya jatuh. Saya ini sudah mati apa belum saya bilang. Saya terkapar di tengah jalan. Itu begitu saya sembuh, saya langsung pamit. Begitu dunia itu. Dan inilah gambaran orang-orang yang saya ceritakan tadi. Kalau dia belum bertaubat, nanti seperti ayat ini gambarannya. Kamu sudah bersenang-senang di dunia, sekarang rasakan azab ini. Sudah habis masa kesenanganmu di dunia. Ini orientasi dunia. Gambaran kehidupan dunia seperti ini, dan saya pernah menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri. Makanya kalau anak saya minta, aku mau pergi nanti tidur di rumah, nggak boleh nak, nggak boleh. Jam berapapun tak jemput, jangan nginep. Abi belum tahu keluarganya kayak apa, punya saudara laki-laki atau tidak. Jam berapa kamu pulang, tak jemput. Itu asli, saya nggak mengizinkan. Kalau rekreasi jangan sampai nginap.
Kalau rombongan sekolah nggak masalah. Ngeri sekarang. Baik, yang kedua Pak, ada kelompok yang menolak dunia. Itu dalam Al-Quran disebut rohbaniyah. Ini saya tidak menyindir agama lain, tapi saya membaca Al-Quran. Jadi ada orang yang tidak mau dunia, sampai ada sikap hidup yang tidak menikah. Itu saya pernah berkunjung ke pusat agama Hindu di Magelang, studi banding IAIN. Jadi kita diskusi Pak dengan pusatnya agama Hindu itu, orang sucinya. Itu pertama dia kalau makan sehari sekali, pas matahari di tengah-tengah itu pas zuhur itu makan. Besok makannya jam itu juga. Orang suci. Kemudian tidak menikah. Nah saya ini nyeleduk, Anda tidak menikah, bagaimana kalau muncul birahi menginginkan seorang wanita? Mana tahan, saya bilang begitu. Orang-orang gue juga. Dia menjelaskan karena ini sudah pilihan sebagai orang suci, maka itu ditahan. Saya tanya lagi, jujur, apakah Anda tidak punya nafsu terhadap wanita? Saya tanya. Tendel aku tanya aku. Apa enggak? Ada. Dia jujur. Ada. Nafsu terhadap wanita ada. Tapi ditahan karena pilihan hidup sebagai biksu tadi. Nah ini maksud saya, ini menolak dunia. Termasuk pastor kan begitu. Pastor itu kan tidak menikah. Tidak boleh menikah oleh aturan agama mereka, iya kan? Nah, nggak tahu kalau itu difilmkan Pak. Kalau sampean lihat film-film Barat itu vulgar sekali. Jadi bagaimana perselingkuhan pastor dengan suster sampai punya anak, sampai itu kalau di Indonesia nggak boleh film begitu. Kalau Hollywood biasa, film Barat biasa. Nah ayatnya ini, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illabtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Jadi dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah, yaitu tadi kehidupan menjadi orang suci yang tidak mau dunia, tidak menikah, bahkan makannya hanya sekali dan seterusnya. Padahal kami tidak mewajibkannya, kata Allah, kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya. Kenapa? Islam tidak melarang itu untuk mencari keridhaan Allah. Maksudnya bukan begitu cara mencari keridhaan Allah, sampai tidak makan kecuali tengah hari, tidak menikah, lalu mereka tidak memelihara dengan pemeliharaan yang semestinya. Itu rohbaniyah namanya, dalam sikap meninggalkan dunia. Makanya Islam itu seimbang. Nah ini Islam itu jalan tengah. Jadi kalau ada syahwat ya disalurkan dengan menikah, bukan tidak menikah sebagai syarat menjadi orang suci. Ayatnya, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi boleh berpakaian bagus, itu boleh. Kalau rohbaniyah tidak boleh, mewah tidak boleh, kawin tidak boleh, dan seterusnya itu tadi. Wakulu, dan makanlah, wasrobu, dan minumlah. Makan itu perintah loh Pak. Orang yang tidak makan itu berdosa. Jadi dalam kaidah penafsiran Al-Quran, kalau ada kalimat berbentuk fi'il amar dalam Al-Quran, perintah, itu punya implikasi hukumnya wajib. Contoh, aqimis sholat, tegakkan sholat, itu perintah wajib. Wa'mur ahlaka bis sholat,
perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat, wajib. Termasuk makanlah dan minumlah. Kalau orang menghindari makan, dosa. Kenapa? Karena makan itu perintah, minum juga perintah, dan punya implikasi kepada kesehatan. Orang yang sakit tidak bisa mengabdi kepada Allah, implikasinya itu. Tapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, israf, berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Israf itu tidak boleh berlebihan, makanya ada takaran. Sesuatu yang berlebihan itu tidak, makanya Nabi mengatakan khairul umuri ausatuha, sebaik-baik urusan itu yang tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus juga. Jadi seimbang, ideal. Jadi kalau dalam bahasa agama at-tawazun, seimbang, ada keseimbangan. Hidup yang ideal itu at-tawazun, seimbang. Khairul umuri ausatuha, tidak ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Islam jalan tengah. Nah, ini itu namanya apa? At-tawazun tadi. Karena dalam diri kita ini, misalnya ya, dalam diri kita ini manusia itu ada 3 unsur: jasad, akal, ruh. Dan ini butuh konsumsi yang seimbang. Al-ghada'ul jasadi at-ta'am, konsumsinya jasad itu makanan. Orang kalau tidak makan sakit, maka diberi 4 sehat 5 sempurna, itu seimbang. Akal, al-ghada'ul akli al-ilm, konsumsinya akal itu ilmu. Orang yang tidak dikasih konsumsi akalnya akan sakit. Sakitnya itu kebodohan. Kebodohan secara sosiologis berdampak kepada kemiskinan. Kemiskinan secara sosiologis berdampak kepada kejahatan. Ada riset 60% kejahatan berupa penggarongan, pencurian, perampokan itu disebabkan kemiskinan. Nah, akalnya tidak dikasih konsumsi, akhirnya bodoh jadi miskin. Ruh, apa ruh? Al-ghada'ur ruh zikrullah, konsumsinya ruh zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah hatimu akan menjadi tenang. Nah ini kalau tubuh yang jasad, akal, ruh dikasih konsumsi yang seimbang, maka ideal. Orang yang nggak pernah berzikir hidupnya tidak tenang. Maka zikir, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pagi dan petang dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, itu keseimbangan. Sangannya kok wis lelah. Nah, yang terakhir, ini yang diminta, kejar akhirat, dunia dapat. Gimana ini? Nah ini, kejar akhirat, dunia dapat. Sudah, ya tadi kalau kita peka sudah ketemu tadi, sudah kita bisa menyimpulkan akhirat sebagai orientasi, dunia akan dapat. Tapi kita perjelas visi hidup kita. Mangkana yuritu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Maksudnya dunia ikut. Logik matematiknya Bu, Pak, saya ajak berpikir. Jadi kalau orientasi akhirat, akhirat dapat, dunia dapat, iya kan? Tapi kalau orientasinya dunia, dunia dapat, akhirat tidak dapat. Kira-kira orang yang bijaksana milih yang mana? Orang yang cerdas pasti milih akhirat, dunia ikut.
Saya tunjukkan dalil yang lebih mendalam. Ini bukan saya yang sholat ini orang lain. Sampai sempat-sempatnya dia masih sholat di tengah-tengah kesibukannya seperti ini. Coba perhatikan hadis ini. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghina wa sudda faqraka. Luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan atau kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jadi ibadah itu Pak akan mencukupkan rezeki, akan menutup kefakiran. Saya sering menanamkan pada keluarga itu ayat sholat. Coba perhatikan itu. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Wastabir itu beda dengan wasbir. Wastabir itu sabar yang bertingkat-tingkat, bukan sabar biasa. Dalam membangun keluarga berbasis sholat itu butuh kesabaran. Apa akhir ayat itu? Allah mengatakan, la nas'aluka rizqan, aku tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka, tapi aku yang memberi rezeki kepadamu. Lalu kalau kita baca keterangan tafsirnya, ada side effect keluarga yang menegakkan sholat dengan tertib, dengan kehidupan yang berkecukupan. Nggak ada ceritane keluarga yang rajin sholat terus hidupnya miskin, nggak ada ceritane. Saya pernah ketemu yang punya penerbit Toha Putra, itu penerbit berkelas waktu itu kita minta sponsorship, masih di HMI ya. Itu duhur itu kita sampai sana, dia menuntun anaknya, kita sholat dulu mas. Anaknya yang masih kecil dituntun Pak untuk sholat berjamaah ke masjid. Lalu saya baca ayat ini, saya lalu berkesimpulan, betul, ini orang kaya, muslim, sukses secara ekonomi, gini cara hidupnya. Anaknya dituntun ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi ada pengaruh itu. Mobil saya itu ditempeli stiker, tapi sudah kena udan lepas. Saya nggak tahu siapa yang nempeli. Tulisannya begini, yen kesibukanmu ora iso nyukupi kebutuhanmu, dandanono sholatmu. Aku langsung dek, loh gila ayat yang sering saya sampaikan, antara sholat dan kehidupan yang berkemakmuran. Tapi bahasa Jawa apik ngono kalimatnya, sayang wis lepas iku. Kena udan terus merotoli. Baik, lanjut. Wa illam taf'al malaktu yadaika sughlan walam asyudda faqraka. Jika engkau tidak melakukannya, tidak mau beribadah kepada Allah, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Yaitu tadi, kesibukannya luar biasa tapi gak rupa. Saya ini punya saudara Pak, jadi kalau kerja itu jam 2 sudah berangkat, tukang sayur itu entek 7 juta Pak kulaane. Malam itu sering nelpon saya, Cak Ron duit nganggur ah, butuh piro, kurang 2 juta, kurang 500, kurang 700, sampai sekian. Lah ini lo kerja koyo ngono kok gak ono rupane. Subuh itu wis jam 5, jam 5:30 mulai kayak sholat subuh. Budal yo gak mungkin tahajud ke susu-susu. Kehidupannya seperti itu, tapi gak ono rupane. Lalu saya panggilkan adik saya, kon niku kurang ibadah. Nek tak hitung kon niku wis duwe mobil 4. Bayangno entek 7 juta. Njukuk 20% ping piro iku bendina. Dorong iwak mateng, gak habis digawe mateng. Sayur sing elek iso
didol digawe wong gawe ote-ote, hargane mudhun. Mestine duwe mobil papat kan. Kok gak ono rupane. Anakmu yo gesok kuliah. Iki ono sing salah awakmu. Delok ae. Kon nek salat subuh jam piro? Ya mulai iku. Lho mulai 5:30 kayak salat subuh. Lah mosok nggo dalan salat. Ngono sesuk bantai. Iki sing salah. Sakjane lereno. Mulai iku lereno. Salat. Gak iso berubah uripmu nek gak memperbaiki salat. Ya nganut suwe-suwe, alhamdulillah salat, nggawa rokok. Nah, sekarang mulai alhamdulillah saya tuku mobil jariane Avanza jare. Besok maca anak cilik besok maca Avanza. Fasa kayak itu nun mati ketemu fa. Baik. 5 menit lagi. Nah ini. Sampean perhatikan ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin. Napa kok nginging nih? Masako kafirum minha sarbata ma'in. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan berat sayap nyamuk, bayangkan ekstrim ya perumpamaannya. Kalau dunia itu lebih berharga dari satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Jadi harta itu ad-dunya tadi rendah, nggak ada nilainya. Kalau harta itu ada nilainya, Allah nggak memberi minum pada orang kafir. Makanya orang kafir itu menjadi ujian bagi kita. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kamu jangan terpesona, silau, terbelalak oleh kesuksesan orang kafir di dunia. Itu ad-dunya rendah. Suwe-suwe pengajian Pak Qadir gak gelem dunia blas iki ya apa kira ngene. Ya mau lah. Terakhir ini. Oh bukan terakhir ya, kurang 2 Pak, sabar nggih Bu, sabar, nanti klimaknya di akhir itu. Karena ada ayat yang berbunyi begini, surat Al-A'la ayat 16-17, bal tu sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bagaimana mungkin kehidupan yang kekal tidak diperjuangkan? Kehidupan yang fana ini diperjuangkan habis-habisan sampai diewangi korupsi, membunuh, menyuap, menghalalkan segala cara, menzolimi orang lain. Bagaimana kehidupan yang singkat ini diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara, sementara akhirat itu khairun wa abqa, kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal kok tidak diperjuangkan. Ayo akhirat dunia ikut. Dan ini perlu dibuktikan, nggak hanya slogan. Terakhir Pak, sebagai penutup, heaven family apa artinya ini? Hah? Heaven itu apa? Surga. Jadi klimaks kebahagiaan seseorang itu, saya ingin mengatakan kalau kita masuk surga rombongan sekeluarga. Dan itu persiapannya sekarang dengan orientasi kehidupan akhirat. Ini Pak, ini yang kita cita-citakan, semua pengen ini. Surat Ar-Ra'd, surat 13, 23 sampai 24. Saya bacakan sebagai penutup. Betul nggak ini penutup? Oh iya. Pengajian suwe ini gak mari-mari Pak Qadir. Dihukum aku ini. Salah yang ngundang aku. Nah ini. Ngaji itu harus panjang. Ngaji kok kalau bisa singkat Ustaz, aku gak seneng ini.
berarti nggak dapat ilmu yang cukup. Rasulullah itu kalau ngaji habis sholat duha duduk di sini, di baliknya itu rumah Aisyah sampai menjelang zuhur. Tapi ya gak bentino. Iki kadang-kadang sak jam ae bokong wis omek ae. Isok jam itu temen iki nggo rasane iki nggo. Nah, itu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean azam para jamaah, sampean bisa masuk seperti ayat ini. Setelah saya terangkan, sampean berazam. Mudah-mudahan saya bisa masuk seperti dalam ayat ini. Okay? Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Nama sebuah surga. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Waman sholaha min abaihim, beserta bapak-bapaknya yang soleh. Amin. Bapaknya dijamin dulu masuk surga. 2, waswajihim, istrinya masuk. Amin. 3, wazurriyatihim, dan anak cucunya masuk. Amin. Berarti kan bapak, istri, anak masuk Jannatu Adnin, masuk rombongan. Lah rombongan ini di depan Jannatu Adnin ketemu malaikat, Pak, ceritanya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Ketemu terus disopo, salamun alaikum, selamat ya bagi kamu. Bima sobartum, ini berkat kesabaran kalian. Wastabir alaiha tadi, ini berkat kesabaran kalian. Jadi sabar syaratnya. Kemudian malaikat mengumumkan, fa ni'ma uqbaddar, nikmati tempat yang indah ini, yaitu Jannatu Adnin. Inilah visi seluruh keluarga muslim. Dan untuk mencapai ayat ini, perjuangannya hari ini dengan syarat penuh kesabaran, kesabaran di dalam mengelola keluarga kita, punya basis orientasi akhirat. Cukup jelas. Seandainya tidak ada pertanyaan sudah cukup menurut saya. Tapi kalau ada enggak apa-apa. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.